Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Delisna Putri, NIM 18230010. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel dengan judul Sebuah Perspektif Ekologi Politik tentang Ekstraksi Sumber Daya dan Keamanan Manusia di Kenya, Bolivia, dan Peru. Pembahasan yang terkait dari tema sumber daya non terbukakan seperti emas, minyak, dan gas alam dianggap mutlak diperlukan untuk industri global, tetapi juga untuk semua jenis produk sehari-hari. Sementara produk-produk ini dikirim ke seluruh dunia, pusat eksternal negatif berkonsentrasi lokal. Bagi penduduk setempat, proyek-proyek di luar aktif seringkali menyiratkan dampak negatif yang parah, seperti kontaminasi, pembuangan tanah, atau kekurangan air yang selanjutnya dapat mengarah pada contestation, konflik, dan kekerasan. Memberikan wawasan tentang bagaimana tata kelola sumber daya alam dapat menengahi dampak negatif mereka dan bermanfaat bagi masyarakat lokal, sementara menghindari politik kekerasan merupakan tugas penting. Keamanan manusia melalui lensa ekologi politik, kami sama dengan Engwich dan Grabek. Pemahaman tentang keamanan manusia sebagai lebih daripada hidup bebas dari kondisi peperangan yang kejam, tetapi juga menyeratkan akses terhadap barang-barang dan jasa dasar, serta tidak adanya ancaman kejahatan yang berkelanjutan, hilangnya mata pencarian atau pemerintahan yang otoriter. Kasus yang dibahas dari tema sumber daya lokal di Kenya, Bolivia, dan Peru. Di Kenya, pendekatan tata kelola untuk pengekstrakan minyak menurun drastis. Perusahaan minyak multinasional Tullow membayar tanah untuk ekstraksi minyak dari pemerintah nasional. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat lokal menggunakan tetapi tidak memiliki tanah. Sejak awal proses evolusi di tahun 2010, lebih banyak sumber keuangan dan daya keputusan, setidaknya di atas kertas, berada di tingkat kabupaten. Menurut konstitusi Kenya, pendapatan yang dihasilkan dengan menjual minyak Turkana harus dibagi antara pemerintah nasional 70%, pemerintah daerah 20%, dan masyarakat lokal 10%. Republik Kenya 2010. Namun mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, bagian untuk komunitas lokal belakangan dikurangi menjadi 5%. Objek penelitian. Dalam ketiga kasus, lembaga pemerintah tidak mampu atau tidak bersedia untuk melindungi keamanan manusia, masyarakat lokal terhadap eksternalitas ekstraksi sumber daya, dan tidak menjamin manfaat mereka. Sementara perbaikan jangka pendek keamanan air telah ditemukan di Kenya. Secara keseluruhan, keamanan lingkungan hidup mengalami kerugian dalam ketiga kasus sebagai industri ekstraktif dan masyarakat bersaing atas air, selain polusi air dan tanah oleh merkuri di Peru dan tumpahan minyak di Kenya. Stabilitas keamanan lingkungan hidup ini telah berdampak pada keamanan mata pencarian masyarakat dan peluang pendapatan dari ekstraksi sumber daya tidak aman dan cukup tinggi untuk mengimbangi dampak ini. Di Bolivia dan Kenya, ini berarti perdagangan bermasalah bagi masyarakat lokal antara manfaat ekonomi jangka pendek untuk mengompensasi kerugian jangka panjang atas integritas teritorial dan lingkungan hidup. Analisis data. Dalam makalah ini kita menerapkan lensa ekologi politik untuk menganalisis bagaimana tata kelola sumber alam yang tidak dapat diperbarui mempengaruhi dimensi keamanan manusia di situs-situs lokal, singkatnya ekologi politik keamanan manusia. Penelitian kami meneguhkan argumen utama dari literatur tentang ekologi politik bahwa pengembangan instrumen yang dirancang secara global seperti EIAS, proses konsultasi dan persetujuan, program CSR, dan global mempromosikan inisiatif formalisasi sangat bergantung pada konteks nasional dan lokal.
serta sifat-sifat dari sumber alam yang diekstrak. Misalnya, fakta bahwa suara masyarakat setempat di barat laut Kenya tidak banyak menerima perhatian publik dan media, mempermudah pemerintah pusat untuk menghindari instrumen tata kelola negara seperti proses-proses konsultasi sebelumnya atau partisipasi publik dalam lisensi lingkungan hidup. Sebaiknya di Bolivia setelah runtuhnya pemerintah terakhir dari demokrasi yang kacau di bawah Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada pada tahun 2003, gerakan pribumi dan sosial memperoleh kekuasaan politik dan diskursif. Dalam konteks ini, instrumen tata kelola baru seperti konsultasi sebelumnya dan proses perjanjian secara partisipasi lingkungan diterima. Namun, gangguan kekuasaan dalam negara Bolivia yang cenderung mengarah pada agen pro-ekstraktif membantu menjelaskan LIMI. Kesimpulan, dengan menerapkan lensa ekologi politik terhadap keamanan manusia, kita mendapati bahwa kita kelola sumber daya lokal sering bereproduksi, memperkuat atau menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan perpecahan di sepanjang skala yang berbeda. Studi kami menunjukkan bahwa dalam ketiga kasus para pemenang ekstraksi sumber daya, sebagian besar dapat ditemukan pada skala nasional dan internasional, sementara komunitas lokal hampir tidak mendapatkan manfaat dan tidak terlindungi terhadap eksternal. Secara keseluruhan, penelitian kami menunjukkan bahwa keamanan manusia dan ekologi politik tidak berada di ujung yang berlawanan, melainkan pendekatan yang dapat digunakan untuk dikombinasikan. Penelitian kami selanjutnya turut menyumbang pada penelitian yang sudah ada dengan menandaskan pentingnya satu pertanyaan berikut: pengaturan oleh siapa dan untuk siapa? Untuk penelitian di masa depan, dengan demikian berjanji untuk menganalisis bagaimana komunitas lokal dapat berinteraksi secara bermakna dalam rancangan alat tata kelola lokal yang sensitif terhadap konflik, yang melindungi masyarakat lokal dari eksternal sekaligus menjamin manfaat mereka yang kuat dari resolusi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.